Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada Dewan Hakim dan Dewan Juri yang insya Allah jujur dan amanah, kepada sahabat dai dan da'i'ah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kepada umat muslim dan muslimah yang turut menemani yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan rohani serta jasmani. Salawat serta salam tidak lupa semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat dan yaumil kiamat kelak. Dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang masih mempertahankan sunnahnya sampai saat ini. Kehadiran saya berdiri depan ini ingin menyampaikan sesuatu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yang berjudul yaitu Pemuda adalah Kebangkitan Bangsa serta Agama. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita ucapkan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap umat muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka mengetahui, belajar, dan mengajarkan ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Tidak mungkin orang bodoh memahami agamanya, dan tidak mungkin membela agamanya dengan keadaan bodoh dan tak berilmu. Oleh karena itu, bagi para pemuda, hendaklah bersegera untuk keluar dan belajar dan menambah ilmu pengetahuan, mengakses informasi-informasi sebanyak-banyaknya. Islam mengajarkan tidak ada belajar yang lebih kecuali belajar ilmu Al-Quran dan yang mengamalkannya. Hadirin dan hadirat dan dirahmati Allah, berbicara tentang hakikat dan tanggung jawab pemuda Islam dalam pembangunan masyarakat seakan tidak pernah usai, yang artinya begitu banyak peran pemuda yang dapat diwujudkan dan dikontribusikan dalam pembangunan masyarakat, bangsa, agama, serta negara. Selain mencari ilmu seperti yang saya sebutkan tadi, kontribusi positif yang dapat pemuda berikan adalah dengan cara berdakwah dan mengajarkan agama Allah, mengajarkan orang-orang untuk mengajarkan agama Allah. Seperti berdakwah dan mengajarkan adalah zakat dengan ilmu, maka wajib bagi setiap orang yang menuntut ilmu agama untuk menyampaikan kepada umat yang lainnya dan memberikan syaham agar dapat memberikan hidayah kepada orang kafir untuk masuk Islam, serta memberikan hidayah kepada orang berbuat maksiat menuju jalan istiqomah dalam kebaikan beragama. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, jadilah pemuda yang tangguh. Tidak diragukan lagi bahwa para pemuda memiliki peran yang amat penting dalam tataan manusia secara umum dan masyarakat kaum muslim secara khusus. Jika mereka adalah pemuda yang baik dan dididik dengan adab-adab agama Islam, maka mereka yang akan mendakwakan dan menyebarkan kebaikan Islam serta menjadi nakoda umat ini yang akan mengantarkan mereka kepada kebaikan dunia serta akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mereka kekuatan badan dan cemerlangan pemikiran untuk dapat melakukan semua hal tersebut. Berbeda dengan halnya dengan orang yang umurnya sudah tua. Walaupun orang tua ini melampaui mereka dari sisi pengalaman dan kedewasaan, namun hal tersebut hanya mampu dikerjakan oleh pemuda. Oleh karena itu, sahabat Rasulullah yang masih muda memiliki peran yang amat besar dalam menyebarkan agama ini, maupun dari sisi pembelajaran dan dari sisi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, jika kita melihat pemuda di era saat ini yang tak jarang mengikuti tradisi seperti nongkrong di kafe, makan, minum, tidur, belanja, selalu bawa HP, kemana-mana cari wifi, cari colokan listrik, keluar
selfie menggunakan tongsis diedit pakai aplikasi kamera jahat, diunggah di Instagram, seragam dikecilkan pas badan. Inilah generasi zaman now yang menelanjangi marwah bangsa serta agama. Apa bedanya dengan yang mengaku generasi zaman now dengan pemuda Islam, sehingga membuat pertimbangan yang amat nyata antara keberadaan kita dengan pejuang Islam? Bukankah kita telah dipuji sebagai pemilik kehidupan terbaik dan umat terbaik, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amanna ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kau adalah umat Islam yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kau menyuruh pada yang munkar dan mencegah dari yang makruh. Kau, dan tentu itu yang terbaik bagi mereka. Sebagian dari mereka ada yang beriman, namun kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Sudah semestinya pemuda dan remaja bisa melanjutkan perjuangan umat terdahulu. Pemuda yang berkarakter, yang mampu memenuhi tradisi, yang menyimpang dari syariat Islam. Jangan mengikuti budaya zaman now yang hanya merusak moral dan beradaban akses bangsa. Maka pelajari agama Islammu, ngaji biar mengerti, biar bisa wawas diri. Sudah tak jamak lagi pemuda hura-hura. Waktunya yang muda sibuk cari pahala, berjuang dalam menegakkan kebenaran. Kita tegakkan kebenaran di Indonesia ini. Buktikan pemuda zaman now bisa menjadi pejuang Islam yang tangguh, bisa mengembalikan kejayaan Islam, karena perjuangan adalah pergerakan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, terutama para pemuda, sesungguhnya rona kebangkitan Islam ini ada kepadamu. Maka 1. Pelajarilah agama Islammu, kaitkanlah hatimu dengan masjid. 3. Berantas syirik, tinggalkan maksiat sekecil apapun bentuknya, dan pergilah ke ilmu majelis untuk menambah wawasan. Kaitkanlah hatimu dengan masjid, bersiaplah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita adalah tunas yang tumbuh tanpa diminta, hamba yang diciptakan dari setetes air yang hina. Kita tumbuh dengan teguh. Kau tahu zaman sudah kembali edan, namun kita tetap bertahan. Karena pemuda Islam adalah harapan, pemuda Islam adalah kejayaan, adalah cahaya iman, adalah singa-singa Ar-Rahman. Wahai jiwa yang gagah bersemayan, bangkitlah wahai pemuda Islam. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya pribadi mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.